Berita Jumat, ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, hari Kamis 21 Mei 2020. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, selamat beribadah di hari Kamis ini. Ini adalah kali ke-10 kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, akibat dampak penyebaran virus corona. Ibadah kita hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, sebagai liturgos Bapak Penetua Amaludrik, petugas salam presbiter Bapak Penetua Abson M. Udas, pembaca berita Jumat Ibu Diakon Marline, serta rekan majelis Jumat, singer, organis, operator, dan seluruh pekerja GKEJA Resort Tamiang Layang. Liturgi yang digunakan, liturgi hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dengan nas Alkitab, pembacaan yang pertama diambil dari Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pembacaan yang kedua diambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan yang ke-53. Pembacaan berita jemaat selanjutnya untuk hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Liturgi hari Minggu versi ibadah di rumah mandiri. Pimpinan ibadah oleh Pendeta Widya Kalalana STH, liturgos Bapak Penetua Ului Unru, pembaca berita Jumat Bapak Diakon Berli, petugas salam presbiter Ibu Penetua Yuniarti. Berita keuangan sudah dikirim di WA grup Jumat dan di papan pengumuman gereja. Kemudian persembahan dari warga jemaat bisa diantar yang pertama ke kotak persembahan yang ada di gereja, yang kedua ke sekretariat GKEJR, yang ketiga ke majelis jemaat terdekat, yang keempat bendahara atau juga bisa langsung dikirim ke rekening jemaat GKEJR. Atas dukungan warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya ibadah hari ini kami serahkan kepada petugas pendeta, pelayanan dan majelis jemaat GKEJR. Sementara pendeta dan majelis bertugas memasuki ruang ibadah, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lantunkan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, mulia, mulia namanya.
Nas pembimbing pada kita hari ini di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yakni diambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni Mazmur 68 ayat 33 hingga 36 yang tertulis demikian. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus senantiasa mengucap syukur dan terima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan. Begitu baiknya Engkau senantiasa memelihara dan membimbing kami. Sebab Engkau ya Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api yang senantiasa menyertai kami baik siang maupun malam. Akan tetapi sebagai manusia yang lemah, kami hampir setiap saat jatuh dalam dosa atas kesalahan dan pelanggaran kami. Baik itu sudah menyakiti sesama kami manusia, terlebih menyakiti di hadapan Tuhan. Maka pada kesempatan saat ini kami mohon ampun atas ketidakmampuan kami itu, sehingga kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam doa kami sudah berserah. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita menerima berita anugerah. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita menyanyi dari nyanyikan Kidung Baru nomor 10, dari Kungkungan Malam Gelap. Puji-pujian secara litani. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 47 ayat 2, 6 hingga yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elung-elungkanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa,
Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terusus kami akan mendengar pembacaan Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal 47 ayat 1 hingga yang ke-10. Kiranya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan diberkati bagi kami yang membacakannya dan diberkati juga bagi yang mendengarkannya. Sebab kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Mazmur 47 ayat 1 hingga yang ke-10 di bawah perikop Allah Raja seluruh bumi, yang tertulis demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah yang mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu bapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Widya Kelalana STH, maka marilah kita melantunkan secara bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Salam sidang jemaat yang diberkati dalam nama Tuhan. Kita akan bersama memasuki pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita bersama sehati di dalam doa. Seperti rusa yang haus akan sungai Tuhan, demikianlah kiranya kami rindu akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam rangka merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, berfirmanlah bagi kami di tempat ini, lawatlah kami melihat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami boleh mendengar dengan sukacita dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang diberkati, bagian firman Tuhan pada saat ini, dalam rangka hari kenaikan Yesus Kristus ke surga diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Di bawah 2 judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan Yesus yang demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sidang jemaat, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan. Perjumpaan dan perpisahan adalah dua peristiwa yang lazim dialami di dalam sepanjang kehidupan ini. Yang mana yang baik, yang mana yang kita pilih? Apakah berjumpa atau berpisah? Kalau boleh jujur, tentu kita akan mengatakan lebih baik berjumpa daripada berpisah dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita sayangi dan kita cintai. Saudara dan sidang jemaat yang diberkati. Namun pengkhotbah mengatakan, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Baik perjumpaan maupun perpisahan tidak dapat kita hindari. Saudara, meskipun terkadang perpisahan itu mendatangkan kesedihan, luka, dan kepahitan, tidak seorang pun kita bisa lari daripadanya. Ada sesuatu yang menarik dari bagian firman Tuhan pada hari ini, ditulis di dalam ayatnya yang ke-51. Apa yang menarik? Sebab di dalamnya diceritakan tentang perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya. Yesus dikatakan terangkat ke sorga, meninggalkan murid-muridnya di bukit yang dinamakan Betania. Saudara, perpisahan ini bukanlah perpisahan yang menyedihkan, mendatangkan luka dan kepahitan. Namun di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-51, para murid kembali dengan penuh sukacita.
dengan penuh kebahagiaan. Dan tentunya reaksi ini sangat bertolak belakang dan terbalik dengan reaksi para murid menghadapi beberapa peristiwa sebelumnya, seperti kematian Kristus, kemudian kebangkitannya. Di sana mereka merasakan ketakutan, kegentaran. Mereka merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Namun dalam peristiwa perpisahan di dekat Betania ini, para murid merasa sukacita yang luar biasa. Kita bertanya, kenapa bisa demikian? Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Setidaknya ada 3 hal mengapa perpisahan murid-murid Yesus dan Yesus ketika ia terangkat ke sorga menjadi perpisahan yang sangat manis. Yang pertama adalah, ini bersama kita lihat dituliskan di dalam bagian firman Tuhan di dalam ayat yang ke-45. Mereka tidak lagi berpikiran sempit, memahami segala sesuatunya. Dikatakan di sana, Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka memahami segala jalan kehidupan Yesus, bahkan sampai peristiwa kenaikannya ke surga. Dan Yesus memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengerti isi kitab suci dalam setiap musim dan pengalaman kehidupan mereka. Khususnya berkaitan dengan keberadaan Yesus ketika ia berada di tengah-tengah mereka, bahkan ketika ia kembali kepada Bapa di surga dalam peristiwa kenaikan ini. Dan yang kedua, dikatakan bahwa perpisahan bukan akhir dari segalanya. Dalam ayatnya yang ke-47, ayatnya yang ke-48 dikatakan di sana bahwa murid harus terus menjalani kehidupan dan ada tanggung jawab yang sangat penting yang harus mereka tunaikan. Mereka harus terus menjadi saksi Kristus untuk memberitakan, dikatakan, berita pertobatan dan pengampunan bagi seluruh bangsa sampai ke ujung bumi. Dan yang ketiga, sidang jemaat yang diberkati, murid-murid Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus seorang diri di dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Yesus katakan, tetaplah tinggal di Yerusalem, di kota ini. Supaya apa? Supaya pada waktunya Yesus menganugerahkan roh penghibur, Roh Kudus untuk menyertai mereka sampai pada kesudahannya. Sidang jemaat saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, saat ini adalah kali ke-10 kita bersama-sama beribadah terpisah-pisah dari anggota persekutuan yang lainnya. Kita beribadah secara mandiri. Bahkan dalam berbagai bidang kehidupan, kita juga dianjurkan untuk tidak bersama. Kita berpisah-pisah oleh sebab wabah virus corona ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Dan dalam kondisi ini mungkin kita merasakan, bukan saja kita terpisah dari sidang jemaat yang lainnya, saudara dan sahabat kita, tetapi mungkin kita merasa juga terpisah daripada Tuhan. Di mana kuasa Tuhan saat ini? Kapankah Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita di dalam masa yang sulit ini? Saudara, ada kabar yang baik bagi kita di hari ini, melewati peristiwa kenaikan Kristus ke surga hari ini. Yang pertama, sekali-kali jangan berpikiran sempit di dalam situasi seperti ini, di dalam pengalaman semacam ini. Berpikirlah terbuka, dan kemudian dasarkanlah seluruh kehidupan kita kepada firman Tuhan. Dan mintalah Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerti maksud Tuhan, bahkan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan ini berdasar dengan kebenaran kitab suci. Dan yang kedua, pencobaan, persoalan, bahkan keterpisahan kita karena wabah di zaman ini, segala hidup yang harus kita jalani yang tidak mudah pada saat ini,
Firman Tuhan mengatakan bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi ada tanggung jawab yang terus tidak berubah. Harus kita tunaikan. Tetaplah menjadi saksi Kristus yang baik, bahkan terbaik dalam pikiran dan seluruh tindakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, di masa sulit ini ingatlah bahwa Tuhan ada bagi kita. Sekali-kali Ia tidak jauh. Ia hanya sejauh doa. Roh Kudus senantiasa menyertai kita dengan segala kuasa. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, tetaplah bertahan di dalam masa sulit sampai pada waktunya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baik dan indah sesuai waktu Tuhan yang tepat dalam hidup kita. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah di tempat yang maha kudus. Biarlah melewati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga dan pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini, kami terus dikuatkan, diteguhkan, dan kiranya kami terus menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Kami mohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk tetap bertahan dan selamat melewati pergumulan dan pencobaan. Baik pemerintah, para medis, dan semua orang kiranya tetap ada dalam pengasihan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja dan jemaat Tuhan, para pelayan, para pekerja Tuhan. Teruslah diberkati, tetap boleh ambil bagian di dalam pelayanan, dalam persekutuan demi hormat dan mulia nama Tuhan. Kami semakin dewasa dalam iman melewati persekutuan mandiri tiap-tiap rumah tangga masing-masing. Kami mohon sakit penyakit duka cita, persoalan pergumulan dalam hidup ini, Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kami untuk senantiasa memberikan kepulihan, penghiburan dan kelepasan. Kami percaya semua yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami sungguh amat baik. Melewati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga saat ini, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas bumi dan di dalam sorga, yang menjamin kehidupan kami selamat dan beroleh damai sejahtera di sini dan nanti. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa dan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Atas segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan, yang senantiasa diberikan tiap-tiap saat pada kita,
maka selayaknya kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita. Sebagai nas persembahan, kami ambil dari Hagai pasal 2 ayat yang ke-9 yang tertulis demikian. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ungkapan syukur tidak terhingga kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kepimpinan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami, yang senantiasa Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api kepada kami. Dan pada saat ini dengan penuh sukacita kami mempersembahkan ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini. Biarlah semuanya ini untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sembari kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah jemaat Tuhan bersama-sama kita melantunkan dari Kidung Jemaat nomor 428 bait 1 hingga yang kedua. Lihatlah sekelilingmu. Sebelum kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta sebagai nyanyian pengutusan, mari kita bersama-sama melantunkan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 220 bait 1, 2 dan 3. Utus daku Tuhan Yesus. Mari kita bersama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera.